Valency Chemistry Journal is an open-access journal with double-blind peer review system, published by the Chemistry Study Program, Faculty of Science and Technology, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta. The journal has many sub-themes, including theoretical and computational chemistry, environmental chemistry, material, composite dam polymer chemistry, organic synthesis and natural product chemistry, food and medical chemistry, biochemistry, analytical chemistry. In 2024, Valency Chemistry Journal has achieved CINTA 1, indicates that the journal will be of higher quality. Valence Chemistry Journal has been indexed by Scopus and has a level in the 4th quartile. To strengthen skills and opens opportunities for chemical research collaboration in Indonesia, Valency Chemistry Journal holds a writing class, public lecture and call for paper. Valence Chemistry Journal contributes in national and international conferences for promoting research and expands scientific collaboration in the field of chemistry. Follow our Instagram at @journal_KimiaValency to get up-to-date information about the latest research, journal activities, and collaboration opportunities in chemistry. Valency Chemistry Journal is looking for new reviewers to help improve the quality of scientific research. If you are interested in, please contact us by scanning the QR code. Valency Chemistry Journal opens. Call for papers for the latest edition. We invite researchers, academics, and students to submit their scientific work. Valency Chemistry Journal is an open-access journal with double-blind peer review system, published by the Chemistry Study Program, Faculty of Science and Technology, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta. The journal has many sub-themes, including theoretical and computational chemistry, environmental chemistry, material, composite dam polymer chemistry, organic synthesis and natural product chemistry, food and medical chemistry, biochemistry, analytical chemistry. In 2024, Valency Chemistry Journal has achieved CINTA 1, indicates that the journal will be of higher quality. Valence Chemistry Journal has been indexed by Scopus and has a level in the 4th quartile. To strengthen skills and opens opportunities for chemical research collaboration in Indonesia, Valency Chemistry Journal holds a writing class, public lecture and call for paper. Valence Chemistry Journal contributes in national and international conferences for promoting research and expands scientific collaboration in the field of chemistry. Follow our Instagram at @journal_KimiaValency to get up-to-date information about the latest research, journal activities, and collaboration opportunities in chemistry. Valency Chemistry Journal is looking for new reviewers to help improve the quality of scientific research. If you are interested in, please contact us by scanning the QR code. Valency Chemistry Journal opens. Call for papers for the latest edition. We invite researchers, academics, and students to submit their scientific work.
Valency Chemistry Journal is an open access journal with double-blind peer review system, published by the Chemistry Study Program, Faculty of Science and Technology, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. The journal has many sub-themes, including theoretical and computational chemistry, environmental chemistry, material, composite DAM polymer chemistry, organic synthesis and natural product chemistry, food and medical chemistry, biochemistry, analytical chemistry. In 2024, Valency Chemistry Journal has achieved Cinta 1. Indicates that the journal will be of higher quality. Valence Chemistry Journal has been indexed by Scopus and has a level in the 4th quartile. To strengthen skills and opens opportunities for chemical research collaboration in Indonesia, Valency Chemistry Journal holds a writing class, public lecture and call for paper. Valence Chemistry Journal contributes in national and international conferences for promoting research and expands scientific collaboration in the field of chemistry. Follow our Instagram at @journal_KimiaValency to get up-to-date information about the latest research, journal activities, and collaboration opportunities in chemistry. Valency Chemistry Journal is looking for new reviewers to help improve the quality of scientific research. If you are interested in, please contact us by scanning the QR code. Valency Chemistry Journal opens. Call for papers for the latest edition. We invite researchers, academics, and students to submit their scientific work. Valency Chemistry Journal is an open access journal with double-blind peer review system, published by the Chemistry Study Program, Faculty of Science and Technology, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. The journal has many sub-themes, including theoretical and computational chemistry, environmental chemistry, material, composite DAM polymer chemistry, organic synthesis and natural product chemistry, food and medical chemistry, biochemistry, analytical chemistry. In 2024, Valency Chemistry Journal has achieved Cinta 1. Indicates that the journal will be of higher quality. Valence Chemistry Journal has been indexed by Scopus and has a level in the 4th quartile. To strengthen skills and opens opportunities for chemical research collaboration in Indonesia, Valency Chemistry Journal holds a writing class, public lecture and call for paper. Valence Chemistry Journal contributes in national and international conferences for promoting research and expands scientific collaboration in the field of chemistry. Follow our Instagram at @journal_KimiaValency to get up-to-date information about the latest research, journal activities, and collaboration opportunities in chemistry. Valency Chemistry Journal is looking for new reviewers to help improve the quality of scientific research. If you are interested in, please contact us by scanning the QR code. Valency Chemistry Journal opens. Call for papers for the latest edition. We invite researchers, academics, and students to submit their scientific work.
Valency Chemistry Journal is an open access journal with double-blind peer review system, published by the Chemistry Study Program, Faculty of Science and Technology, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. The journal has many sub-themes, including theoretical and computational chemistry, environmental chemistry, material, composite dam polymer chemistry, organic synthesis and natural product chemistry, food and medical chemistry, biochemistry, analytical chemistry. In 2024, Valency Chemistry Journal has achieved Cinta 1. Indicates that the journal will be of higher quality. Valence Chemistry Journal has been indexed by Scopus and has a level in the 4th quartile. To strengthen skills and opens opportunities for chemical research collaboration in Indonesia, Valency Chemistry Journal holds a writing class, public lecture and call for paper. Valence Chemistry Journal contributes in national and international conferences for promoting research and expands scientific collaboration in the field of chemistry. Follow our Instagram at @journal_Kimia Valency to get up-to-date information about the latest research, journal activities, and collaboration opportunities in chemistry. Valency Chemistry Journal is looking for new reviewers to help improve the quality of scientific research. If you are interested in, please contact us by scanning the QR code. Valency Chemistry Journal opens. Call for papers for the latest edition. We invite researchers, academics, and students to submit their scientific work. Silakan dimulai Bu Maya. Tes, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu Maya. Terdengar. Terdengar, Bu. Assalamualaikum Pak Afrizal, Waalaikumsalam Mbak Nurmaya. ya Iya. Prof Hendra, sudah bergabung juga Prof Laode dan juga Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita akan mulai acara bedah buku hari ini. Bisa kita mulai ya Bapak Ibu? Siap. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Himpunan Kimia Indonesia Cabang Jakarta, Dr. Afrizal MSI. Yang kami hormati Profesor Dr. Laode Sumarlin MSI sebagai penulis utama buku Ekoenzim Implementasi Praktis dan Kajian Keilmuannya. Yang kami hormati Profesor Dr. Hendrawati MSI sebagai pembedah buku Ekoenzim Implementasi Praktis dan Kajian Keilmuannya. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta kegiatan, para akademisi, dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa yang telah hadir secara daring pada kesempatan yang sangat baik ini. Perkenankan saya, Nurmaya Arofah, dalam kesempatan ini yang bertugas sebagai MC sekaligus moderator, namun sekaligus juga dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan menjadi penulis kedua dari buku yang menjadi bahan diskusi kita hari ini, yaitu Ekoenzim Implementasi Praktis dan Kajian Keilmuannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat hadir dan berkumpul secara daring dalam kegiatan testimoni
bedah buku dan seminar ekoenzim, implementasi praktis dan kajian keilmuannya, yang insya Allah membawa manfaat dan semangat kolaborasi untuk kebaikan lingkungan kita bersama. Acara ini merupakan kolaborasi antara Jurnal Kimia Valensi dan HKI Cabang Jakarta. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut susunan singkat rangkaian acara hari ini. Yang pertama adalah sambutan dan sekaligus membuka acara oleh Ketua Himpunan Kimia Indonesia Cabang Jakarta. Yang kedua adalah pemberian sertifikat oleh Ketua Himpunan Kimia Indonesia ke penulis utama, pembedah, dan juga moderator. Yang ketiga adalah pemaparan dari penulis utama buku Ekoenzim, implementasi praktis dan kajian keilmuannya. Berikutnya adalah ulasan dan kajian dari pembedah buku Ekoenzim, implementasi praktis dan kajian keilmuannya. Berikutnya adalah diskusi dan tanya jawab bagi para peserta yang sudah hadir secara daring hari ini. Mohon untuk menyiapkan pertanyaan terbaiknya karena nanti bagi kedua penanya pertama akan mendapatkan hadiah buku. Dan terakhir adalah penutup. Baiklah, Bapak Ibu menginjak ke acara berikutnya yaitu sambutan dan sekaligus pembukaan oleh Ketua HKI Cabang Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Afrizal MSI. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita dalam keadaan sehat dan semoga juga dalam keadaan bersemangat ya untuk melaksanakan aktivitas, dan spesial hari ini ada kegiatan eh, apa namanya by Zoom ya, mungkin bukan webinar ya kali ya Mbak Nurmaya ya. Jadi testimoni, bedah buku dan seminar ekoenzim, implementasi praktis dan kajian keilmuannya. Terima kasih kepada Mbak Nurmaya dari moderator, kemudian Prof. Laude sebagai penulis dan sebagai salah satu ketua divisi di HKI Jakarta, dan pembedanya Prof. Hendrawati. Eh, Terima kasih atas kesempatannya, dan juga khususnya hostnya dari Kimia UIN Jakarta, dan oh ini ya apa Jurnal Valensi Tridex Scopus ya, UIN Jakarta. Terima kasih atas kerjasamanya. Alhamdulillah menjadi kegiatan HKI Jakarta semakin semarak, semakin banyak ya di tahun 2025 ini. Ya, pada intinya kita sangat apa namanya positif ya pasti menampung atau eh, berkolaborasi ya dalam kegiatan-kegiatan positif ini, dan mudah-mudahan juga ini bisa jadi inspirasi ya buat eh, perguruan tinggi lain yang terhimpun dalam HKI Jakarta. Dan khususnya untuk hari ini pembahasan buku ekoenzim ini juga semakin membuka cakrawala buat akademisi baik mahasiswa, dosen maupun peserta yang mengikuti kegiatan by Zoom ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para peserta dan Jurnal Valensinya, dan juga Prof. Laude sebagai penulisnya dan pembedanya Prof. Hendrawati. Mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi buat kami semua di HKI Jakarta, baik dosen, mahasiswa, dan akademisi di lingkungan Himpunan Kimia Indonesia Cabang Jakarta. Demikian Bu Nurmaya, dan dengan membaca basmalah kita buka acara Zoom webinar ya, bisa juga webinar testimoni bedah buku dan seminar. Kita lafazkan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah demikian kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Afrizal MSI yang telah memberikan sambutannya. Dengan sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua HKI Cabang Jakarta, maka acara bedah buku hari ini resmi dibuka. Dan acara berikutnya adalah pemberian sertifikat oleh Ketua Himpunan Kimia Indonesia ke penulis utama, pembedah, dan juga moderator. Kepada Bapak Dr. Afrizal MSI, saya persilahkan kembali. Langsung kasih sertifikat ya, udah Iya, lagi. Iya, iya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa ya. Baik, Bapak Baik, Ibu, Bapak. suaranya bergema. Ya, demikian sertifikat untuk Bu Prof. Hendrawati MSI sebagai pembedah dalam acara testimoni bedah buku secara dan seminar ekoenzim. Sukses selalu Prof. Hendra. Eh, Kapan-kapan nanti kita undang juga mungkin ya, karena saya bulan di UNJ ini kayaknya menarik semuanya udah berapa kali ya ini ya. Insya Allah. Cuma teman-teman lagi pada ribut di akhir-akhir semester. Insya Allah nanti. Terima kasih Prof. Hendra, Prof. Laude, dan Mbak Nurmaya. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Assalamualaikum. Pak Frizal. Ya, satu lagi buat Prof. Laudenya ya. Oh iya, Prof. Laude sebagai penulis ya, luar biasa, produktif ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah dan Amin, amin. eh, memotivasi buat kita semuanya. Selamat Prof. Laude atas bukunya tentang ekoenzim. Ya, makasih. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama moderator. Pak satu Abdul. lagi Pak untuk saya. Buat saya ya. Buat iya Mbak Nurbaya juga ya sebagai moderator ya. Moderator dalam acara ini ya. Aduh, makasih ya Mbak Nurbaya eh, udah memoditori udah kegiatan ini ya. Alhamdulillah saya senang sekali nih kegiatan AKI Jakarta masih tetap ada ya. Mudah-mudahan terus seperti ini ya sampai untuk tahun 2025 ini. Ya sukses Mbak Nurbaya Amin. ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Dr. Afrizal MSI yang telah memberikan sertifikat kepada penulis, pembedah, dan juga moderator. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, Eh, buku ini lahir dari semangat untuk menghadirkan pemahaman yang komprehensif mengenai ekoenzim, tidak hanya dari sisi teknis pembuatannya, tetapi juga dari sudut pandang ilmiah dan lingkungan yang lebih luas. Kami ingin menjawab kebutuhan akan literatur yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan inspiratif untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menginjak memasuki acara berikutnya, langsung saja, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari penulis utama buku ini yang akan mengantarkan kita pada latar belakang lahirnya buku Ekoenzim, implementasi praktis dan kajian keilmuannya, proses penulisannya, serta gagasan-gagasan utama yang tertuang di dalamnya, baik yang bersifat praktis maupun akademik. Kepada Profesor Dr. Laode Sumarlin, MSI, dengan hormat kami persilahkan. Silakan, Prof. Makasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Indonesia bagian Barat. Ya, Pak Afrizal, hari ini itu yang hadir ada yang dari UIN Jakarta, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, Lambung Mangkurat, ada yang dari Sumatera, ya. Jadi ini sudah seluruh Indonesia ini. Gitu ya. Ya, jadi alhamdulillah ini banyak kolega-kolega para dosen di beberapa perguruan tinggi, ada yang dari Kendari, ya, baik di bawah PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, maupun yang berasal dari perguruan tinggi umum. Saya lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga tadi Pak Afrizal sudah
memberikan sambutan pada kesempatan hari ini. Eh, ini memang kegiatan yang saya itu kalau di kampus itu warming up ya, jadi memanaskan suasana Pak Afrizal ya dan kawan-kawan semua ya. Ini eh, agar kita bisa memastikan bahwa sebagai dosen kita tetap harus menulis tentu saja, sesederhana apapun tulisan itu ya. Nah ini pada kesempatan hari ini saya hadirkan buku lumayan tebal ini Pak Afrizal. Jadi ada eh, tebalnya ini 2 cm ya. Tebalnya 2 cm, halamannya itu ada sekitar 240 ya, kurang lebih 250 halaman ya. Jadi ini dikerjakan selama bertahun-tahun kadang-kadang ini. Jadi tapi sedikit demi sedikit saya akan jelaskan mengenai apa sih yang ada di dalam buku ini dan bagaimana ini insya Allah bisa menginspirasi kawan-kawan di dalam proses pengajaran maupun proses eh, riset ya. Kami juga menjadi salah satu divisi ini kegiatan di bawah divisi pengabdian masyarakat dan lingkungan ya. Himpunan Kimia Indonesia cabang Jakarta ya. Insya Allah ini adalah kegiatan kedua ya. Insya Allah nanti akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan terus-menerus ya. Sehingga kegiatan yang bernuansa keilmuan ini bisa terus berjalan dengan baik. Nah ini, jadi kalau kita melihat dalam pencarian Google ya tentang ekoenzim itu bisa sekitar yang judulnya ada ekoenzim itu ada sekitar 2 jutaan ya. Jadi cukup banyak ya. Kalau yang judulnya ada kemudian di tubuh tulisannya ada sekitar 23 juta ya. Ya, jadi luar biasa untuk mendapatkan referensi tentang ekoenzim ini bukan sesuatu yang susah ya. Jadi artinya menuliskan buku itu dengan berbagai sumber keilmuan sekarang ini itu sangat mudah. Tentu kita tinggal mengambilnya saja sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Image-nya ada sekitar 43 jutaan ya. Dalam bentuk video ada 187.000 ya. Dalam bentuk berita ada sekitar 383 berita dan sudah diakses di berbagai forum itu ada sekitar 64.700 ya. Jadi pembahasan mengenai ekoenzim ini cukup ramai ya. Kawan-kawan semua bisa menulis turunan buku ini ataupun melakukan riset ya berbagai hal yang mungkin berkenaan dengan ini ya. Nah, jadi ini masih sangat potensial untuk menjadi bahan kajian meskipun sebanyak ini. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi ini adalah buku yang alhamdulillah ini saya berkolaborasi dengan moderator ya, Bu Nurmaya Arofah ya. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh UIN Jakarta Press ya. UIN Jakarta Press kemudian terdiri dari 10 bab ya. 10 bab yang tadi saya jelaskan itu ada sekitar 250-an ya, 250-an halaman ya. Nah, jadi ada pengantar, ada enzim dan jenisnya. Jadi memang ini kita buat atau kita tuliskan, mudah-mudahan ini menjadi sumber referensi ya. Jadi misalkan kuliah-kuliah biokimia dan lingkungan, kimia dan lingkungan ya, itu bisa mereferensi, insya Allah bisa mereferensi buku ini. Dan di dalam buku ini ada 3 bab khusus ya. Ada 3 bab khusus yang memang kami masukkan sebagai bagian dari riset ya yang sudah terbit ya yang sudah terbit yaitu bab 7, 8 dan 9. Nah, jadi ini contoh-contoh isinya ya. Jadi ini contoh-contoh isi dari ada gambar-gambar ya,
kemudian gambar-gambar ini kemudian kita sudah elaborasi dalam bahasa Indonesia, ya. Eh, Ekoenzim ini sesuatu yang sederhana sebenarnya. Saya terinspirasi dari salah satu penulis Thailand, Rosukan, ya. Rosukan ini adalah vegetarian yang menjadi salah satu pendiri perusahaan kesehatan bahan alam alternatif, ya, dari Thailand, ya. Sehingga dia menemukan pola ini yang bisa digunakan untuk berbagai hal. Dan secara teori, ya, kita sudah bisa menjelaskan, ya, mengenai eh, potensi dan proses dari ekoenzim. Jadi ini ada di dalam buku ekoenzim, ya. Dan ini juga praktek dan teorinya juga sudah banyak. Kami juga melakukan ini, ya. Selain kami mereferen secara studi pustaka, kami juga telah melakukan beberapa pembuatan, ya, ekoenzim, ya. Dan ini juga diikuti ataupun sudah dilakukan oleh beberapa kawan-kawan di Jakarta. Malah ada yang sudah dalam bentuk komersil, ya. Jadi ini penting. Beberapa hari yang lalu juga saya mengunjungi kawan di suatu tempat yang menanam beberapa bahan-bahan pertanian, agrikultur, kemudian juga ada peternakan di sampingnya. Dia juga membuat ekoenzim, ya, dan kemudian dijual, sekarang sudah di Shopee, ya, sudah dijual di Shopee malah, kan gitu, ya. Nah, ini artinya beberapa praktek yang berkenaan dengan ekoenzim ini dengan berbagai variannya ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Insya Allah nanti gambar-gambar ini juga ada di dalam buku ekoenzim. Nah, ini beberapa bagaimana aplikasi enzim sampah pada tanah pertanian, ya. Kemudian juga pada bidang peternakan, malah ada yang bidang kesehatan, ya. Di bidang kesehatan dia bisa, ya, tentu saja berbagai bidang ini tergantung dari eh, jenis treatment terhadap sampah yang kita lakukan. Ini insya Allah juga ada di dalam penjelasannya di dalam buku, ya. Nah, ini tadi juga di dalam buku ini juga kami sorry. Nah, ini jadi ada khususnya di bab 7, ya, yaitu limbah padat kelapa sawit sebagai anti browning dan repellent Aedes aegypti, ya. Ini salah satu riset yang dibiayai oleh eh, salah satu perusahaan kelapa sawit, ya. Nah, di sini kami mendapatkan suatu formulasi, ya, formulasi untuk anti browning dan repellent, ya, anti serangga. Nah, serangganya itu khususnya nyamuk Aedes aegypti, ya, itu. Jadi eh, tapi kita menggunakan limbah padat kelapa sawit, tapi kami menggunakan formulasi yang sudah dijelaskan di dalam buku ini. Ini juga alhamdulillah juga sudah ini bisa dibaca di bab 7 pada buku ini, termasuk beberapa mekanisme bagaimana limbah padat kelapa sawit sebagai anti repellent ini, kenapa, bagaimana mekanisme kerjanya di dalam mengusir serangga, ya. Kemudian di buku ini juga, ya, kami juga di bab 8 kami juga sudah memasukkan bagaimana kita mengetahui bakteri endogenus, ya, yang ada di dalam proses fermentasi ekoenzim, tapi kami menggunakan sampah kulit jeruk manis, ya. Kenapa menggunakan sampah kulit jeruk manis? Karena eh, proses fermentasi menggunakan sampah kulit jeruk manis ini sangat efektif, termasuk dia tidak menimbulkan baunya tidak terlalu apa tuh, bisa menjadi penetral, ya, gitu jeruk manis ini, ya. Ini kami juga sudah mendapatkan bakteri-bakteri yang dominan di dalam proses fermentasi. Kemudian yang ketiga, ya, sorry, yang ketiga adalah potensi ekoenzim ini
sebagai sumber enzim, ya. Nah, kami sudah melakukan riset tentang enzim lipase dan selulase. Nah, makanya ini enzim ekoenzim ini banyak digunakan di dalam pencampuran pakan ternak, ya, terutama pakan ternak yang mengandung selulosa. Karena kalau selulosanya dimasukkan dengan menggunakan ini, eh, bahan selulosanya akan menjadi lebih lunak sehingga mudah dikonsumsi dan daya cerna terhadap apa? Terhadap selulosa akan menjadi lebih mudah. Ya. Nah, ini bisa dibaca ya di dalam buku ekoenzim. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ini ya. Jadi ini memang terbatas ya, nanti apa? Ada absensi ya. Silakan diisi ya bagi yang nanti akan tertarik ya. Kemudian yang berikutnya ya, oke sip. Nah, jadi ini nanti kita akan banyak berdiskusi ya, nanti akan banyak dibedah oleh Prof. Hendra mengenai buku ini. Ya, mudah-mudahan buku ini bisa menginspirasi banyak orang ya. Ini kegiatan ini bukan hanya eh, kegiatan hari ini saja. Silakan nanti kawan-kawan semua bisa memfollow IG kami, FB maupun IG dan FB-nya Jurnal Kimia Valensi. Ya, semoga kegiatan hari ini itu bisa memberikan inspirasi ya dari banyak hal. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan banyak berdiskusi ya. Dan juga nanti Bu Prof. Hendra nanti akan memberikan ulasan mengenai isi buku ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Laode Sumarlin, MSI, atas pemaparan yang sangat informatif dan menggugah semangat kita ya untuk bisa lebih dekat dan juga peduli terhadap lingkungan. Eh, Mungkin sedikit informasi lagi Prof. Laode bahwa tadi Prof. Laode menyampaikan bahwa apa namanya peserta kita ada dari berbagai eh, kota gitu ya. Nah, ini juga ada dari Maluku, Prof. Ya, dan kebetulan Mbak Sofa ini termasuk alumni yang sekarang sudah menjadi praktisi di bidang lingkungan pertambangan dan yang tertarik juga dengan ekoenzim, begitu, Prof. Ya, Oke, eh, terima kasih. baik. Kita masuk ke sesi pembedah. Berikutnya kita akan menyimak tanggapan ulasan kritis dari pembedah kita. Beliau adalah seorang akademisi dan juga pakar di bidang lingkungan yang telah banyak berkontribusi aktif dalam penelitian dan pengabdian berkelanjutan. Dan beliau saat ini juga sebagai Ketua Pusat Pengembangan Grand Campus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Em, Beliau akan memberikan perspektif akademik dan juga reflektif ya terhadap isi buku yang kita bahas pada hari ini. Saya kita sambut kepada Profesor Dr. Hendrawati MSI dengan hormat kami persilahkan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Maya. Apakah slide saya terlihat? Ya, sip. Terlihat, Prof. Suara saya juga terdengar ya? Sangat jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Maya sebagai moderator sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya baca, sudah saya catat eh, di buku ekoenzim yang sudah disusun
dengan sangat baik oleh Profesor Dr. Laude Sumarlin MSI dan juga Ibu Nurmaya Arofah M Engineering. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk membedah buku ini. Baik, jadi saya membedah buku Ekoenzim ini dengan cara saya sudah membaca terlebih dahulu. Jadi buku ini baik hard copy-nya maupun eh, soft file-nya sudah disampaikan oleh Prof. Laude untuk saya baca terlebih dahulu. Dan mungkin layaknya dosen seperti umumnya pada saat membaca buku, apakah buku itu berupa tulisan jurnal, skripsi, atau laporan penelitian gitu ya. Jadi refleks sambil menulis, sambil mencatat. Jadi di buku yang hard file ini sudah banyak catatan saya, jadi banyak juga dilipat-lipat gitu ya. Nah, catatan itu bukan berarti saya menggarisbawahi kekurangan, bukan. Tapi semua yang menarik bagi saya, eh, apa poin-poin yang perlu di highlight gitu, saya tandai dan juga memang ketemu misalnya ada beberapa yang menurut saya kurang pas itu juga saya tandai. Tapi di sini tentu mungkin saya tidak akan menyampaikan semuanya. Nanti buku yang sudah ibaratnya itu sudah saya baca, sudah saya catat, sudah ada koreksi, sudah ada pujian juga. Nanti saya sampaikan ke penulis Prof. Laude dan Ibu Nurmaya. Barangkali suatu saat mau di buku ini mau dicetak ulang, mungkin ada perbaikan atau bagi penulis lain yang mungkin terinspirasi juga untuk menulis buku sejenis ekoenzim ini. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan, seperti informasi dari Prof. Laude bahwa tulisan, publikasi tentang ekoenzim ini banyak sekali dan isinya juga beragam gitu ya. Ada yang lebih ke praktisnya, ada yang lebih ke manfaatnya, ada yang dari segi kajian ilmiahnya. Nah, buku yang disusun oleh Prof. Laude dan Bu Maya ini sebenarnya sudah mencakup semuanya, baik mulai dari cara pembuatan, cara pemanenan, cara produksi, cara mengaplikasikannya juga ada kajian ilmiahnya. Tapi ya eh, memang tidak ada yang sempurna gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya tadi nanti tersampaikan juga beberapa saran atau kritik di samping saya juga menyampaikan melihat eh, fungsi dan manfaat dari buku ini. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan dokumentasi kegiatan pembuatan dan penyebaran ekoenzim yang sudah kami lakukan. Di sini ada beberapa bukti dokumentasi. Ini adalah produksi ekoenzim terbaru tanggal 15 Juni 2025 yang dipanen di UIN Jakarta, kemudian sudah disebarkan juga di selokan-selokan di sekitar kampus 1 dan di sini Pak Rektor juga berkenan untuk ikut menghadiri. Kemudian UIN Jakarta juga pernah ikut penuangan cairan ekoenzim oleh perguruan tinggi terbanyak di Indonesia dan masuk ke dalam rekor muri. Kemudian ini juga dokumentasi mahasiswa yang sudah selesai membuat ekoenzim dan menyebarkannya di kampus 1 maupun di kampus 2 tepatnya di Situ Gintung. Kemudian ini adalah contoh mahasiswa yang sudah membuat video, baik cara pembuatan, pemanenan, maupun aplikasi ekoenzim. Juga sudah diterapkan di desa-desa KKN yang ada mahasiswa, perwakilan mahasiswa dan juga dari
perwakilan eh, pusat Green Campus yang sudah hadir ke beberapa desa KKN. Eh, Kami sudah membuat ekoenzim ini dari tahun 2018, kemudian 2019, 2020, dan seterusnya sampai saat ini. Eh, ini terutama sangat membantu saat penyampaian materi secara online. Jadi pada saat pandemi itu, untuk praktikum kimia lingkungan banyak yang dilakukan secara online dan salah satunya adalah membuat ekoenzim ini. Jadi materi, teori dan praktek tentang kimia lingkungan diaplikasikan secara online waktu itu lewat Zoom dan sampai sekarang itu tetap dilakukan. Dan ini adalah cuplikan dari materi cara pembuatan ekoenzim yang sudah disebarkan di beberapa desa KKN. Dan ini adalah contoh bukti bahwa kami juga memanfaatkan atau mengaplikasikannya. Ada beberapa selokan di sekitar kampus yang kadang airnya berbau, sehingga secara rutin disebarkan ekoenzim yang diproduksi oleh mahasiswa. Ini juga contoh pembuatan ekoenzim secara online, secara serentak. Paling tidak dalam 1 tahun itu ada 100 sampai 150 mahasiswa. Per mahasiswa minimal 1 liter membuat ekoenzim. Jadi cukup banyak produksinya dan cukup rutin juga. Ini juga contoh-contohnya. Dan ini stok ekoenzim yang selalu ada begitu, tidak pernah habis karena setiap ada limbah langsung diproduksi kembali. Nah, ini mungkin beberapa bukti kegiatan tadi yang eh, menjadi pertimbangan dari penulis kenapa saya ikut membedah buku ini gitu ya. Jadi saya termasuk saya dan mahasiswa juga tim Green Campus termasuk penggerak pembuatan ekoenzim. Selanjutnya, eh, saya akan menyampaikan hasil bedah buku yang mungkin akan saya sampaikan secara garis besar. Apakah terlihat, Bu Maya, lampiran? Belum, Prof. Kayaknya belum. Baru linknya saja. Oh, baik. Mungkin saya sampaikan langsung aja. Saya stop dulu yang ini. Terlihat, Bu Maya? Masih belum Belum, juga? belum, Prof. Yang terlihat apa? Isi folder. Oh, folder. Sebentar, saya stop share dulu. Apakah terlihat, Bu Maya? Masih belum? Sudah, Prof. Baik. Eh, jadi ini adalah beberapa catatan saya terkait
buku ekoenzim yang sudah saya baca ini. Tapi kok nggak bisa maju ya, Bu Maya? Oh, di Zoom ya, Prof? Ini ada beberapa yang saya sampaikan. Aduh. Ya, ini adalah catatan-catatan saya, tapi ada mungkin 50 catatan. eh, Tidak bisa terlihat semua, tapi dari sini banyak hal yang saya temui. Mungkin bisa saya kembali lagi ke materi. Baik, jadi eh, sebenarnya saya tadi ingin menampilkan secara sekilas apa yang menjadi perhatian saya, coret-coretan dan titik kritisnya, begitu ya. Dan kemudian saya merangkum apa yang sudah jadi catatan tersebut. Yang pertama, kami sangat menyambut baik ya sebagai tim penggerak pembuatan ekoenzim, sangat menyambut baik penyusunan buku ekoenzim ini. Dan pada saat membaca, sebelum membaca, saya sudah berharap akan mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai ekoenzim ini, seperti bahasan kajian ilmiahnya secara teori, prinsip kerja, juga manfaatnya. Dan ini keinginan ini, harapan ini sudah terpenuhi, sudah bisa kami dapatkan dari mulai bab 1 sampai bab 6. Kemudian eh, di bab 7 sampai 10 kami sudah banyak mendapatkan contoh-contoh kajian hasil penelitian tentang ekoenzim. Eh, Menurut saya itu dari seperti laporan artikel penelitian begitu ya, yang sudah diterbitkan, sudah dipublikasi, baik dari autor utama maupun dari autor yang lain. Dan menurut saya tata tulis sudah sangat baku dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi di bab 7 sampai 10 coretan mengenai kritiknya itu hampir tidak ada gitu ya. Kecuali di bab 1 sampai bab 6 mungkin banyak yang saya kritisi, terutama di penyajian cara penulisan gitu ya. Kemudian kami juga menemukan banyak sekali contoh-contoh penelitian yang dilakukan terkait ekoenzim. Jadi kalau misalnya teman-teman audiens di sini, baik mahasiswa maupun eh, akademisi lainnya mau membuat contoh-contoh penelitian, mengintip begitu ya, mengintip contoh penelitian seperti apa aja sih. Nah, di buku ini juga sudah dimuat dengan sangat baik. Kemudian kami juga berharap mendapatkan informasi dan penjelasan tentang masalah yang sering muncul
pada saat pembuatan ekoenzim. Jadi selama dari 2018 saya membuat ekoenzim, itu ada aja gitu, ketemu masalahnya tuh ada aja gitu. Walaupun masalahnya yang sebelumnya itu teratasi, nanti muncul lagi yang lain. Eh, Kemudian buku ini juga sebagai salah satu bentuk luaran penelitian yang dapat diaplikasikan langsung oleh masyarakat. Makanya pas banget tuh kalau misalnya mahasiswa KKN, selain memberikan materi tentang cara pembuatan ekoenzim, juga sambil disampaikan ini bukunya sudah ada begitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin mengetahui lebih jauh lagi, silahkan baca eh, lebih detail di bukunya begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, selain saya sudah harapan-harapan saya dari buku ini sudah terpenuhi, tapi ada beberapa juga yang di sini saya sampaikan dalam bentuk saran, seperti nomor satu ini, buku diharapkan menampilkan gambar yang berwarna. Karena di buku aslinya yang itu tidak berwarna ya, Prof ya. Tadi pas paparan materi sama Prof itu kan berwarna menjadi lebih jelas dan menjadi lebih menarik lagi. Kemudian, buku diharapkan terdapat kajian ilmiah tentang gas yang sering menimbulkan ledakan. Jadi, itu permasalahan yang muncul sekarang gitu, Prof. Jadi, beberapa kali membuat ekoenzim dan yang membuat itu kan banyak mahasiswa gitu ya. Nanti ada laporan, ada yang meledak gitu ya, ada yang tumpah, kemudian ya, rata-rata sih ada timbul ledakan, tapi tidak semuanya gitu. Nah, itu kan ledakannya itu terbentuk karena adanya gas yang pada saat pengeluarannya itu telat gitu. Nah, di tahun lalu saya mengalami sendiri gitu, padahal sebenarnya tidak telat. Dalam satu hari itu sudah dibuka, sudah dibuang gasnya itu pagi dan sore gitu. Tapi itu mungkin karena bahannya memang banyak yang mengandung gas, kemudian pada saat belum saya buka gitu, itu timbul ledakan. Dan itu ledakannya tuh ternyata padahal cuma dari botol yang 1 liter itu. Tapi ledakannya tuh suaranya cukup keras dan tangan saya luka juga gitu ya. Jadi pada saat itu berarti ada masalah kan. Nah, solusinya akhirnya pada saat membuat ekoenzim berikutnya, kami menyarankan bentuk wadahnya itu yang mulut botolnya tuh tidak kecil gitu. Jadi mulut botolnya lebar sehingga nanti kalau misalnya ada gas yang agak telat dibuang itu tidak menimbulkan ledakan gitu. Kemudian buku juga memuat komposisi ekoenzim hasil panen sehingga dapat menjelaskan fungsi-fungsi ekoenzim itu. Eh, karena mungkin banyak penggunanya itu orang kimia, jadi kalau misalnya ada terjadi sebuah perubahan tuh inginnya dengan reaksi persamaan reaksinya ya, walaupun di sini reaksinya enzimatik. Dan di bab 8 saya sebenarnya sudah menemukan itu cuma belum detail sampai eh, misalnya kandungannya apa sih? Kok bisa jadi antimikroba? Kandungannya apa sih? Kok bisa menjadi pupuk? Bisa menjadi pembersih toilet gitu. Mungkin reaksi-reaksi itunya yang belum ketemu secara detail. Kemudian layout dan tata letak serta tata tulis dibuat lebih menarik. Mungkin ini saran untuk penerbit ya. Dalam hal ini UIN Press. Gitu. Eh, Mungkin itu saran-saran dan nanti ada beberapa tulisan juga coretan. Mohon maaf kalau misalnya eh, itu bukan koreksi gitu ya, bukan melihat negatif-negatifnya, tapi itu memang titik poin yang saya perhatikan begitu. Nah, ini contoh-contoh catatan-catatannya di sini. Nah, tadi yang saya buka itu lebih detail lagi, tapi ternyata tidak bisa hyperlink ya. Eh, di Zoom ini saya tidak bisa menampilkan hyperlinknya. Jadi, sekali lagi kami salah satu pembaca gitu ya. Dan saya itu karena ada tim mahasiswa dan tim, jadi menyebutnya kami menyambut baik
buku ini sangat bermanfaat, eh, banyak memberikan jawaban atas keraguan terhadap pada saat masalah-masalah pada saat membuat ekoenzim, mengaplikasikannya dan mengkaji secara ilmiahnya. Kami bisa mendapatkan informasi dan jawaban dari buku ini. Terima kasih kepada penulis Profesor Dr. Laode Sumarlin MSI dan Ibu Nurmaya Arofah M Engineering karena telah berusaha konsisten memberikan karya-karya terbaiknya dalam mencerdaskan bangsa. Terima kasih sekali lagi. Ya, ini cuplikan video. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Sekali lagi, poin-poin positifnya itu banyak sekali dan sudah saya catat begitu ya. Dan nanti akan disampaikan ke penulis secara langsung. Mungkin itu Bu Maya, barangkali nanti kalau ada informasi tambahan, saya akan share materi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ya, baik. cukup. Ya. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Hendrawati MSI yang telah eh, membedah ya buku ekoenzim implementasi praktis dan kajian keilmuannya. Eh, Kalau tadi di awal melihat paparan Prof. Hendrawati, memang Prof. Hendrawati ini tidak hanya pada hari ini tidak hanya sebagai pembedah buku, namun Prof. Hendrawati juga kami kenal luas ya sebagai pemerhati lingkungan yang aktif dan juga konsisten, dan juga sebagai penggerak pembuat ekoenzim di kalangan Sivitas Akademika dan juga sebagai Ketua Pusat Pengembangan Green Campus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Eh, Baik, sekali lagi eh, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Hendrawati atas paparan yang sangat memperkaya dan juga memberikan masukan dan juga saran bagi para penulis untuk bisa menjadi lebih eh, baik lagi. Baik, mungkin sesi berikutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin eh, mengajukan pertanyaan, boleh bisa langsung mengaktifkan mikrofon ataupun bisa dengan mengaktifkan fitur raise hand, atau boleh juga langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar di room Zoom ini. Baik, silahkan. Dan saya informasikan kepada para penanya yang pertama ya, kedua kedua penanya pertama ya, Prof. Laude ya, yang akan mendapatkan buku, hadiah buku. Ya, baik, sudah ada Mbak Sofa Tunida, raise hand. Ya, mungkin langsung saja ya, Mbak Sofa, silahkan. Baik Bu Maya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga Prof. Laude dan Prof. Hendra atas pemaparannya. Mungkin saya izin bertanya ya Pak. Jadi saat ini di tempat saya kerja sedang proses pembuatan pilot project ekoenzim yang akan diimplementasikan untuk kegiatan reklamasi dan pembibitan. Yang ingin saya tanyakan ya Prof terkait implementasi ekoenzim ini, karena tujuan dari pilot project yang di tempat saya kerja ini adalah untuk meningkatkan diameter dari si tumbuhan tersebut. Jadi implementasinya itu di area reklamasi. Pertanyaannya adalah apakah komposisi dari pembuatan ekoenzim itu akan berpengaruh terhadap hasil ataupun implementasi gitu terhadap tumbuhan tersebut, atau bagaimana? Terus kemudian yang kedua, untuk pengimplementasian ekoenzim pada tanaman itu seperti apa ya? Apakah ada presentasi tertentu gitu? Ekoenzimnya misalkan 1 mili untuk satu tanaman atau bagaimana gitu? Agar parameter keberhasilan itu bisa terukur gitu, Prof. Mungkin itu sih pertanyaannya. Terima kasih banyak, Prof. Baik,
Terima kasih Mbak Sofa atas pertanyaannya yang sangat bagus. Eh, mungkin mungkin ditampung dulu atau langsung dijawab Prof. Hendra atau Prof. Laude. Ya, bisa aja dijawab ya. Kita jawab Baik, dulu sebentar ya. ya. Jadi terima kasih tadi ya. Jadi ini ekoenzim untuk reklamasi dan pembibitan ya. Jadi perlu dipahami bahwa eh, penggunaan ekoenzim ini kan itu terkait dengan komposisi yang ada di dalam ekoenzim itu ya. Nah, komposisi dalam ekoenzim itu juga tergantung pada bahan baku yang digunakan untuk apa? Untuk membuat ekoenzim itu ya. Jadi kami sudah melakukan serangkaian tadi ada penelitian tentang keberadaan enzim selulase, kemudian tentang enzim lipase ya. Itu berasal dari berbagai kulit buah ya. Nah, dan di situ ternyata menghasilkan hasil yang berbeda-beda, ya, hasil yang berbeda-beda. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan fungsi tertentu, ya, tentu juga knowledge kita tentang bahan baku yang digunakan itu juga eh, diperlukan, ya. Nah, jadi sebenarnya di dalam buku kami ini di halaman 110 sampai 111 kita sudah membuat beberapa ada referensi konsentrasi, fungsi dan cara penggunaan enzim ya. Ekoenzim ini dengan berbagai apa jumlah penggunaan ya. Ya emang jumlah penggunaan juga ini akan sangat berpengaruh ya terhadap fungsi yang ingin kita berikan ya. Nah, ada juga yang menggunakan ekoenzim ini sebagai bahan aktif untuk campuran dengan bahan-bahan sintetik ya karena bahan-bahan sintetik itu mau tidak mau eh, lebih mudah untuk dikontrol komposisi dan fungsinya ya itu. Jadi ada yang menggunakan pola itu. Jadi misalkan mereka membuat ekoenzim dari beberapa buah tertentu atau dari beberapa eh, ingat ya bahwa ekoenzim ini tidak hanya dari kulit buah, tidak. Tadi saya sudah mencoba dari limbah kelapa sawit juga kami lakukan itu ya. Nah, ternyata kami juga mendapatkan formulasi untuk eh, anti nyamuk ya, Aedes aegypti ya gitu. Jadi itu hanya saja yang kita pegang ini adalah komposisi antara air, eh, bahan organiknya ya, kemudian bahan lain ya yang memang ada yang tadi sudah saya sempat buat ilustrasinya di slide saya ya. Slide saya bisa sudah bisa di apa tuh diakses tadi sudah saya ini ya. Jadi gulanya berapa, kemudian sampah organiknya berapa, kemudian airnya berapa bagian. Nah, itu yang kami pegang di dalam proses aplikasi atau pembuatan ekoenzim ini ya. Tapi bahannya dari mana saja itu kita bisa telusuri ya untuk mendapatkan fungsi tertentu ya. Kemudian eh, formulasi ini juga bisa sebagai bahan aktif ya. Tadi saya katakan bahan aktif dicampurkan dengan bahan sintetik ya gitu. Sehingga mudah dikontrol. Ada yang sudah melakukan itu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, memang saya katakan tadi meskipun ini sudah banyak dibahas orang, sudah banyak riset sudah banyak riset yang juga dilakukan, tetapi memang fungsi-fungsi tertentu bisa saja belum ditemukan sampai saat ini ya. Tapi bahwa fungsi-fungsi yang lain itu sudah ada ya. Jadi misalkan ini ada yang sekarang sudah bisa untuk berfungsi sebagai pestisida, sebagai insektisida, biofertilizer, kemudian anti bau untuk hormon pertumbuhan tanaman ya.
itu sudah kalau membaca di buku ini ada beberapa yang sudah dicantumkan di sana ya, beberapa referensi termasuk berapa jumlah dan komposisi untuk beberapa fungsi-fungsi tertentu ya. Kami sekarang malah lagi mencoba membuat ekoenzim ini untuk mengembalikan kesuburan tanah setelah proses perkebunan itu dipakai oleh kelapa sawit. Ya, itu juga kita sedang lakukan ini untuk mengembalikan kesuburan itu. Tapi memang ini butuh jumlah yang banyak ya. Jadi wasnya itu, sampahnya itu atau eh, kulit buah dan seterusnya itu butuh dari beberapa industri ya. Ya, bisa saya sebutkan di sini kami bisa mendapatkan dari misalkan dari limbah kecap ya, pabrik kecap dan sebagainya. Ya, itu eh, bisa dilakukan ya. Informasi tentang ini sudah sangat banyak so far ya. Mungkin itu Bu Bu Maya. Baik, terima kasih Prof. Laude. Mungkin Hmm, Prof. Hendra ada yang ya, ingin baik. disampaikan juga. Ya, Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mbak Sofa. Apakah terlihat slide yang saya sampaikan? Ya. Lihat, Bu. terlihat. Baik, jadi betul kata Prof. Laude mengenai kalau diaplikasikan baiknya berapa sih gitu ya. Apakah langsung atau tidak, itu memang tergantung dari bahannya terutama. Tapi secara umum, apabila mau diaplikasikan untuk penyubur tanaman, itu 1:1000. Jadi 1 mili ekoenzim yang dihasilkan diencerkan dengan air sampai 1000. Nah, itu bisa untuk tanaman. Kenapa tidak bisa langsung begitu? Khawatirnya si tanamannya stres ya. Stres malah jadi mati kalau terlalu pekat. Jadi 1:1000 untuk pestisida dan pupuk langsung. Nah, kemudian bagaimana untuk yang lainnya? Nah, ini untuk yang lainnya saya mendapatkan rangkuman informasi. Jadi sekali lagi tergantung dari mau digunakan untuk apa. Misalnya di sini kalau untuk eh, nomor 6 nih, membasmi pestisida. Jadi 1 tutup botol sebanding dengan 1 baskom air ya, 1:1 liter begitulah ya. Tapi kalau misalnya digunakannya untuk cuci piring, beda lagi gitu ya. Eh, Lebih pekat tidak apa-apa. Tapi kalau untuk tanaman atau untuk mau diberikan ke hewan peliharaan begitu ya, nah itu jangan pekat-pekat, harus diencerkan. Kemudian ini dicontohkan juga bisa untuk mencuci rambut. Nah, ini untuk pupuk organik itu memang 1:1000 pasnya. Tapi kalau misalnya untuk luka, nah ini nih untuk saya sempat luka gitu, nah ya nggak usah diencerin, jadi nanti pakai pakai enzimnya. Tapi jangan luka yang terbuka banget ya. Kalau luka terbuka banget mungkin kemungkinan ada rasa perihnya gitu ya. Ya kita kira-kira lah misalnya jangan terlalu banyak juga gitu, cukup diolesin saja gitu. Untuk hand sanitizer 1:400 mili, jadi lebih pekat. Yang paling encer itu memang kalau diaplikasikan untuk tanaman maupun hewan, begitu. Cukup Bu Maya dari saya. Baik, terima kasih Prof. Hendrawati atas jawabannya. Bagaimana Mbak Sofa? Cukup ya? Cukup, Bu. Sudah terjawab. Terima kasih, Prof. Ya, Laude baik. dan Prof. Hendra. Ya, baik. Semoga nanti bisa diaplikasikan ya Sofa di lahan pasca tambang ya. Baik, berikutnya apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik. Ada Mbak Cantika atau Ibu Cantika, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Cantika Anindi, mahasiswa kimia UIN juga. Saya mungkin izin bertanya, Prof, terkait ekoenzim ini kan saya sudah pernah bikin ya di mata kuliah kimia lingkungan, kebetulan seperti itu. Itu kan beberapa dari ekoenzim itu kan ada yang pada akhirnya hasil akhirnya itu menghasilkan bau gitu ya, Prof. Nah, sementara di aplikasinya itu kan ada untuk
menghilangkan bau di saluran got dan juga untuk pembersih piring juga gitu. Mungkin saya ingin bertanya itu penjelasannya bagaimana ya, Prof? Dan apakah sekiranya ada suatu indikator yang bisa eh, dilihat gitu untuk melihat apa ya indikator kalau pembuatan ekoenzim kita gagal tuh ada nggak ya, Prof? Kayak gimana gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cantika. Mungkin kita simpan dulu ya pertanyaannya. Ada penanya berikutnya yang sudah mengaktifkan tombol raise hand. Itu ada Mbak Eka Noviana Safitri, Mbak atau Ibu ya ini. Silahkan Mbak atau Ibu Eka Noviana Safitri. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Noviana Safitri, kebetulan mahasiswa kimia dari 2022 kelas A. Izin bertanya, Prof, kan sejauh ini yang sudah kita tahu bahwa apa namanya proses fermentasi pembentukan ekoenzim sampai bisa dipanen itu adalah rentang waktu 3 bulan. Nah, eh, sebenarnya saya mau nanya aja, ada nggak sih Prof cara atau langkah supaya eh, waktu pemanenan itu lebih cepat gitu. Misalnya jangan 3 bulan, kan karena lumayan lama juga ya, Prof. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mempersingkat waktu atau mengefisienkan waktu fermentasi si ekoenzimnya ini? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Mbak Eka. Baik, mungkin langsung saja kita dengarkan jawaban dari Prof. Laude dan juga Prof. Hendrawati. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Cantika terlebih dahulu eh, mengenai bau tadi ya dan juga indikator keberhasilan pembuatan ekoenzim. Silahkan Prof. Laude atau Prof. Hendra untuk Boleh saya, menjawab. Bu Maya? Baik, silahkan Prof. Hendra. Baik, untuk pertanyaan Cantika, eh, indikator ekoenzim berhasil itu apa gitu? Yang pertama, pas awal-awal itu timbul gas. Kalau timbul gas berarti ya tidak berhasil gitu ya. Kemudian produk nanti yang dihasilkan baunya itu sama dengan bahan awalnya, tapi lebih asam. Baunya tuh segar. Nah, kalau misalnya baunya busuk gitu ya, sementara apa bahannya tuh nanas misalnya. Nah, kalau baunya busuk ya berarti eh, tidak tidak bagus gitu. Tapi pengalaman saya kalau misalnya di bulan pertama apa eh, sebelum waktu panen eh, ada misalnya ada jamur-jamur putih gitu ya, kemudian ada sedikit bau busuk, saya tidak buang, saya tetap lanjutkan saja gitu. Eh, Bisa juga berhasil. Jadi bau yang ditimbulkan nanti itu lebih segar. Nah, tapi kalau bahan awalnya itu sisa sayuran, nah kalau sisa sayuran apalagi misalnya sayuran itu sudah ada yang busuk, kualitasnya tidak bagus. Jadi, oh ya, perlu digarisbawahi bahwa walaupun produk ini berbahan dasar limbah, tapi si limbah sayur maupun limbah buah-buahannya itu harus yang masih fresh. Tidak boleh yang sudah busuk. Kalau sudah busuk nggak jadi ekoenzim gitu ya. Nanti jadi kompos aja kalau seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya produk awalnya katakanlah sayurannya kol. Nah, itu biasanya memang baunya tidak enak, baunya busuk. Apalagi sisa limbah sayuran dicampur. Makanya kalau tergantung peruntukannya, kalau misalnya kita nantinya mau untuk yang cuci piring, untuk yang pembersih toilet, itu kan perlu yang seger ya. Nah itu dipakailah daun apa namanya kulit jeruk, kulit nanas gitu ya, eh, kulit apel itu kan enak wanginya gitu. Tapi kalau misalnya kan kita adanya limbah-limbah sayuran nih, ya nggak apa-apa dibuat aja, tapi nantinya jangan untuk cuci piring gitu, tapi untuk peruntukan lain, misalnya tadi biopestisida disemprotkan ke bunga-bunga yang supaya tidak kena hama, disemprotkan ke
apa media tanam gitu itu nggak masalah gitu ya. Jadi eh, itu jadi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian tadi yang lanjutan dari siapa tadi ya? Mbak Eka. Oh ya, Mbak Eka. Eh, Salah satu pertanyaan saya juga pada saat mau membaca buku ekoenzim. Nah, kemudian saya menemukan di buku ekoenzim ini ada yang panennya itu 2 sampai 3 minggu. Nah, saya juga bertanya, kok bisa? Selama ini saya selalu dapat referensi itu 3 bulan gitu. Kok di sini ada yang 2 sampai 3 minggu. Setelah saya baca lagi, ternyata di situ ada penambahan ragi. Jadi mungkin fungsi dari ragi itu yang bisa mempercepat waktu panen. Jadi itu ada di awal-awal buku, tapi saya lupa nih halamannya berapa. Itu ada di situ disampaikan menggunakan ragi sehingga panennya menjadi lebih cepat lagi. Eh, dan itu baru saya temukan di bukunya Pak Laude ini gitu ya. Kalau kemarin-kemarin selama saya mencari referensi selalu itu panennya itu ya oh ya ada di halaman 4. Ada di halaman 4 itu tentang pembuatannya, tapi memang komposisinya juga bukan 1:3:10 ya. Ada perbedaan, tapi ada penambahan ragi sehingga waktu panen bisa di 2 sampai 3 minggu. Mungkin itu dari saya, Bu Maya. Terima kasih Prof. Hendra atas jawabannya. Eh, Mungkin Prof. Laude ada tambahan, Prof? Iya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi eh, apa tadi pertanyaan pertama itu yang cantik ya di tentang bau. Sebenarnya dia kalau ekoenzim ini kan kalau dikasih ke alam, itu kan dia akan mengalami proses degradasi terus-menerus ya sebenarnya. Jadi artinya kan kalau dia disemprotkan ataupun dituang ke selokan, kemudian ke perairan, bukan berarti kemudian nanti perairannya itu jadi bau kan begitu ya, karena proses degradasi dari bahan-bahan yang ada di dalam apa eh, di dalam ekoenzim itu juga akan mengalami proses perombakan terus-menerus ya itu. Jadi makin lama sebenarnya ini dia itu makin bagus untuk mendegradasi bahan-bahan yang ada di luar ya. Itu jadi itu polanya seperti itu ya. Jadi nggak selalu bahwa karena dia bau pada saat fermentasi kemudian nanti ketika dituang ke selokan jadi bau semua, bukan begitu. Padahal kita pinginnya untuk menghilangkan bau ya. Jadi tapi memang di setiap proses pembuatan ekoenzim itu kan tadi di awal termasuk bau ini juga eh, dipengaruhi oleh bahan ya. Yang paling nyaman itu ya selama ini ya kulit jeruk itu ya. Malah kalau bisa kulit jeruk itu bisa menjadi kalau misalkan ada pencampuran, kalau kita ingin mendapatkan bau yang lebih apa yang maksudnya baunya kurang, maka kita bisa campurkan dengan bahan-bahan lain yang memang hasilnya secara alamiah memang tidak menimbulkan bau. Karena ada beberapa misalkan buah semangka ya. Itu kalau difermentasi itu apa baunya cukup tinggi ya. Tapi kalau buah jeruk, kalau kulit jeruk itu justru wangi jeruknya itu lebih dominan ya dalam memberikan efek apa eh, bau pada saat kita menggunakan daun-daun apa kulit-kulit buah tertentu. Dan ini bisa dicoba beberapa, apakah misalkan kalau apa daun eukaliptus ya atau daun yang lain dan sebagainya itu bisa menjadi apa tuh penetral ya. Pada ketika kita mau mencampurkan itu dalam misalkan itu kan kalau kalau buat di apa tuh dibuang ke selokan ataupun ke perairan. Tapi kalau misalkan itu digunakan untuk obat gosok misalkan kan harus wangi kan gitu ya. Kan begitu. Nah, sekarang ini kan kalau secara komersil kan bisa saja kita tambahkan eh,
bahwa ekoenzim itu adalah bahan aktif ya. Nah, kalau masalah baunya secara komersil itu ya seperti halnya kita kalau sabun. Ke sabun itu kan ada stroberi, ada rasa apa segala macam itu kan sudah sintetis ya, yang sifatnya hanya penunjang saja. Itu bisa dilakukan kalau itu kita gunakan untuk hal yang tertentu. Tapi kalau misalkan itu untuk menghilangkan bau di got atau di sungai, maka ya tidak perlu menggunakan bahan-bahan yang memang sintetis seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi ini menjadi salah satu apa inspirasi juga ketika kita kita bisa melakukan riset ini karena masih banyak berarti dalam proses implementasi ini yang perlu kita perhatikan. Yang kedua tentang waktu ya memang jadi benar apa yang dikatakan oleh Prof. Hendra tadi. Jadi ada beberapa yang tadi saya ceritakan di awal pada saat saya memberikan penjelasan tentang materi bahwa ada sementara eh, produk bahan produksi ekoenzim ini dipersingkat dengan menggunakan apa efektif mikroorganisme EM ya. Itu ada sudah banyak juga kan EM itu kan banyak sekali. Itu bisa digunakan diintervensi dengan itu sehingga dia bisa mempercepat waktu ya. Itu. Seberapa cepat ini juga perlu menjadi bahan kajian gitu ya. Berapa lama kalau misalkan untuk fungsi ini berapa lama untuk fungsi A berapa lama untuk fungsi B berapa lama. Nah, ini memang karena setiap tanaman atau setiap aplikasi itu juga eh, mendapatkan hasil ataupun perlu sesuatu yang berbeda-beda ya. Jadi ini memang eh, kajian tersendiri ya mengenai formulasi yaitu itu bisa saja ya formulasi kecepatan fermentasi karena fermentasi itu kalau kurang cermat dia bisa lewat ya. Jadi artinya bahan aktif yang kita butuhkan itu uh, bisa lewat ya dan karena dia terdegradasi terus-menerus ya karena mikroorganisme endogen yang ada di dalamnya itu dia melakukan proses fermentasi terus-menerus ya. Eh, Mungkin itu tambahan dari saya Bu Maya, makasih. Baik, terima kasih Prof. Laode dan juga Prof. Hendrawati yang sudah memberikan jawabannya. Bagaimana Mbak Cantika dan Mbak Eka? Sudah cukup jelas ya tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Laode dan juga Prof. Hendrawati? Jelas Ibu, Bapak, terima kasih. Sudah jelas, Prof. Terima kasih. Baik, ya, mungkin dua penanya lagi ya. Kita silahkan kepada para peserta. Eh, Silahkan saya buka sesi tanya jawab lagi ya. Sesi diskusi ini masih diperbolehkan untuk kedua penanya. Baik, sudah ada yang mengaktifkan raise hand. Sebentar, belum muncul ya di saya. Oh, bukan raise hand ya. Tadi apa namanya tombol yang lain ya. Oh, baik. Silahkan Pak Silvan ya. Ya, baik. Ya. Ya, baik ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Prof. Laude dan Prof. Hendrawati dan Bu Maya ya, yang sudah sharing nih mengenai ekoenzim. Jadi kalau dari buku dan paparannya ini memunculkan apa ya, trigger gitu ya, buat kita ini. Wah, ternyata ekoenzim ini bisa kita gunakan sebagai agen ya, agen remediator ya. Nah, kebetulan saya penelitian ini kan terkait dengan pembangunan berkelanjutan pasca tambang boksit ya. Nah, kalau di lapangan itu banyak sekali itu kalau dari smelter alumina itu limbah redmat. Nah, limbah redmat tersebut itu menggunung, tidak diapa-apain. Nah, juga kami pernah juga melakukan penelitian terkait
remediasi mengenai limbah tiling emas juga. Nah, ini untuk ekoenzim ini bisa jadi menjadi remediator ya, Pak Laude ya, untuk perbaikan apa eh, tanah Redmat ini agar bisa dimanfaatkan untuk reklamasi tambang. Kemudian ada juga ide ini terkait dengan pengolahan air asam tambang. Nah, untuk pengolahan air asam tambang, kalau dilihat juga ya masih belum belum ini ya, belum banyak ya dilakukan baru 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 set ini mengenai menggunakan eh, ekoenzim itu Pak Laude. Ya, mungkin ini ide-ide untuk penelitian berikutnya ya Pak Laude ya. Nah, mungkin bisa bisa untuk ini ya bersama untuk menggunakan ekoenzim ya, ekoenzim sebagai remediator. Mungkin kalau eh, apa dari Prof. Laude dan eh, Prof. Hendrawati ya, bahan yang digunakan yang efektif gitu ya untuk dijadikan ekoenzim yang seperti apa gitu, Bapak. Kalau di lapangan itu kita temui itu kalau di sekitar itu adalah lahan perkebunan sawit, hanya perkebunan sawit saja, itu seperti apa? Terus apakah perlu starter tambahan gitu? Starter tambahan untuk agar ekoenzim ini lebih maksimal gitu, Pak. Nah, mungkin itu aja dari saya ya. Terima kasih, Bu Maya. Baik, terima kasih Pak Silvan. Ya, baik, mungkin langsung saja ya, Prof. Laudi dan juga Prof. Hendrawati. Mungkin ini juga sekaligus sepertinya ajakan kolaborasi begitu ya, Pak Silvan ya. Baik, Ya, kurang lebih begitu kalau bisa kolaborasi. baik, Kalau berkenan, eh, Prof. Laude, Bu, Prof. Hendrawati. Ya. baik. Kami persilahkan kepada Prof. Laude ataupun Prof. Hendrawati untuk menjawab atau menanggapi eh, pertanyaan dari Pak Silvan. Iya, Bu Maya. Saya menemukan bacaan juga ekoenzim di dalam buku ini itu bisa diterapkan untuk limbah yang banyak mengandung logam berat. Nah, tapi saya garis bawahi di situ, saya menanyakan gimana prinsipnya gitu. Karena kalau secara eh, apa reference gitu ya, eh, si logam berat ini dia kan logam-logam itu lebih larut dalam kondisi asam. Dan ekoenzim ini secara umum kan pH-nya di bawah 7 ya, asam gitu. Nah, tapi kok kalau misalnya sebagai antibakteri udah oke lah, udah terbukti gitu ya. Tapi begitu bisa memperbaiki kualitas air yang banyak mengandung logam berat, saya juga masih bertanya gitu ya prinsipnya dari mana. Tapi yang jelas kalau untuk limbah tambang atau yang banyak mengandung logam itu ekoenzimnya ini digunakan untuk membantu fitoremediasi, seperti yang tadi pertanyaan Sofa ya. Jadi di limbah tambangnya itu ditanami tanaman-tanaman yang bisa berfungsi sebagai fitoremediasi. Nah, ekoenzim ini digunakan untuk menyuburkan tanamannya supaya diameter dari pertumbuhan tanaman itu tambah tinggi gitu. Jadi penggunaannya secara tidak langsung menjadi mengurangi kadar logam. Tapi kadar logamnya diserap oleh tanamannya tersebut dibantu optimalisasinya dengan penambahan ekoenzim. Mungkin sementara yang saya eh, tangkap seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya si koenzim ini disebar ke katakan mungkin bikin larutan simulasi yang mengandung banyak logam, saya belum menemukan bukti penelitian publikasi yang seperti itu, Bu Mai. Begitu, Bu Mai. Baik, baik. Terima kasih Prof. Hendrawati atas tanggapannya.
Mungkin boleh dilanjutkan ke Prof. Laude, barangkali ada tambahan, Prof. Laude. Ya, terima kasih Bu Maya. Jadi gini ya, sekarang ini gara-gara ekoenzim atau yang sejenis dengan ini eh, apa multifungsi, ya, maka limbah-limbah ini juga jadi mahal lagi kan gitu ya. Ya terutama limbah yang diproduksi oleh industri-industri besar ya. Itu kemarin kami mau apply di salah satu perkebunan kelapa sawit, apa tuh bekas perkebunan kelapa sawit untuk merecovery tanah. Kan kita tahu kelapa sawit itu kalau sudah ditumbuhi dan selesai itu udah rusak tanahnya sebenarnya ya. Makanya itu banyak di comply kan gitu ya. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa lahan-lahan itu bisa dikembalikan, ini luar biasa ini ya. Nah, tapi untuk mendapatkan apply itu di lahan yang sangat luas, itu butuh limbah yang cukup besar ya. Dan limbah yang cukup besar itu biasanya dipenuhi oleh beberapa perusahaan-perusahaan pangan besar ya. Gitu. Dan juga itu ternyata tidak tidak murah. Kita mengatakan apa eh, limbah, tapi ketika sudah tahu multifungsi seperti ini, itu banyak juga yang apa tuh yang akhirnya ya menetapkan tarif ya. Itu malah kalau yang tadi saya contohkan itu limbah tandan kosong kelapa sawit itu malah tidak boleh keluar dari perkebunan kelapa sawit ya. Itu karena kalau dikeluarkan itu masih banyak fungsinya ya. Nah, tadi juga saya sudah membuktikan bisa sebagai apa tuh obat oles yang bisa menandingi autan ya. Itu. Jadi itu eh, satu fungsi yang cukup besar. Tapi kemudian saya kembali ke sana untuk mengambil sampel, tidak mudah juga ternyata ya gitu. Jadi harus ada apalagi dalam jumlah yang lebih besar ya. Jadi fungsi-fungsi ini memang masih sangat terbuka ya untuk di riset, tapi risetnya itu memang harus fokus ya kalau tadi berkenaan dengan remediasi apa bioremediasi di lahan yang terkontaminasi oleh logam berat ya ya tentu saja kan logam berat itu kan bisa jadi apakah yang logam berat yang terikat atau logam berat yang bebas ya. Nah, itu kan punya apa tuh punya apa kesulitan masing-masing ya. Ya tentu saja kalau melihat secara teoritis ya, teoritis dari ekoenzim itu memang di sana kan banyak reaksi-reaksi ya, banyak reaksi-reaksi di dalamnya, banyak senyawa-senyawa turunan yang dihasilkan yang bisa jadi senyawa turunan itulah yang memberikan efek domino pada ekoenzim itu ya. Makanya memang yang sekarang ini kalau tadi ada pertanyaan waktunya terlalu lama, justru lamanya itulah yang menyebabkan akumulasi senyawa-senyawa multifungsi ini bisa terjadi ya gitu karena makin banyak mikroba ya mikroba apa saja tim riset kami juga sudah melakukan itu sampai identifikasi molekular ya dari senyawa-senyawa ataupun dari mikroba-mikroba yang ada di dalamnya. Ini mikroba di dalamnya juga dia bisa bervariasi dari satu waktu ke waktu yang lain, kan gitu, ya. Itu hasil riset kami yang ada di buku ini, itu sampai sekitar 3 bulan itu ternyata makin hari itu dia bisa memunculkan varian-varian lain yang tadinya tidak ada di hari pertama, nanti adanya di hari kedua, adanya di bulan pertama, tapi bisa jadi tidak ada di bulan kedua atau sebaliknya, ya. Itu. Jadi itu memang ya kelemahan bahan alam ini memang konsistensi ya konsistensi ya jadi makanya ini tapi meskipun ada kelemahan di sana justru bisa jadi proses yang berkelanjutan itu bisa menyebabkan senyawa-senyawa ini ataupun bahan-bahan aktif ini bisa bertransformasi ya sehingga bisa menjadi lebih baik gitu ya
Nah, itu beberapa yang saya mungkin bisa jawab. Saya yakin ini masih masih terbuka lebar ya, eh, untuk memanfaatkan ekoenzim ini, termasuk di dalamnya itu adalah untuk eh, apa menyerap logam berat. Pertanyaan kalau karena gini, ada senyawa alam menyerap logam berat. Nah, ini setelah dia serap ini mau dibuang kemana nanti juga problem lagi kan gitu ya. Jadi itu apa kendala-kendala alam yang memang bisa kita coba apa coba upayakan sehingga bisa diselesaikan ya itu. Jadi dari alam untuk alam ya. Jadi alam itu memperbaiki dirinya sendiri ya dengan pola yang memang bisa saja diintervensi oleh manusia ya. Itu hebatnya alam kan sebenarnya begitu ya. Tapi kalau sudah ada di atas ambang ambang wajar, nah tentu alam punya kapasitas ya. Itu 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 memang hebatnya bergelut di alam ini ya dengan lingkungan ini luar biasa ya. Makasih Pak Silvan ya untuk itu. Mudah-mudahan bisa kita ini nih bisa kita follow up ini ya. Kebetulan kami risetnya tentang ekoenzim ya. Ini juga lagi berjalan ya. Itu ya. Nah itu. Mungkin itu saja Bu Maya. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Laode dan juga Prof. Hendrawati atas jawaban eh, dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Eh, Baik, karena sudah pukul 11.40 ya, em, mungkin apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Ya, eh, sepertinya cukup ya. Mungkin kalau nanti ada yang ingin didiskusikan lagi, bisa langsung. eh, Oh, baik. Ini ada muncul satu pertanyaan dari kolom chat yang disampaikan oleh Ibu Rosmini Gesit. Nah, mungkin boleh ya, Prof, satu lagi sebelum kita akhiri, karena memang menarik sekali ya eh, diskusi kita kali ini. Apakah ekoenzim bisa digunakan untuk mengukur kadar logam dari makanan? Oh ya, baik. Mungkin boleh langsung saja ya, Prof. Laude dulu atau Prof. Hendrawati. Mungkin Eh, ini maksudnya apa ya? Jadi maksudnya jadi ekoenzim digunakan untuk mengukur kadar logam dari eh, makanan ya. Ini maksudnya bahwa ekoenzim itu sebenarnya begini, bisa saja kalau apa tapi kalau kan yang dimaksud dengan ekoenzim ini kan adalah enzim-enzim yang memang kita dapatkan dari berbagai proses alam ya, dalam hal ini dalam proses fermentasi ya, dalam proses fermentasi yang ada yang biasanya digunakan diproduksi itu dengan mencampurkan seperti gula, limbah, kemudian ada air ya, itu namanya ekoenzim ya itu. Eh, tapi apakah saya nggak tahu apakah ini yang dimaksud dengan apakah kita mau mengisolasi enzim yang ada di dalam, kan sudah pasti di dalam ekoenzim itu ada enzimnya ya, ada enzim dan enzim ini ya kalau misalkan bisa diisolasi, kemudian hasil isolasi itu kemudian enzimnya digunakan sebagai biosensor itu bisa saja ya, bisa saja untuk itu. Tapi apakah ini yang dimaksud ya? Mungkin kalau ada kesempatan untuk diskusi, Bu Rosmini mungkin bisa atau mungkin bisa diskusi. Bu Maya, ya, mungkin maksud pertanyaan dari Ibu Rosmini itu barangkali apakah ekoenzim ini bisa mengurangi kadar logam dalam makanan barangkali ya? Mengurangi gitu ya. Eh,
Nah, seperti tadi yang saya sampaikan perlu kajian lagi. Kalau menurut saya, kalau ekoenzim ini dapat menurunkan kadar logam atau tidak. Tapi memperbaiki kualitas makanan eh, bisa ya. Katanya saya pernah membaca sebuah artikel. Jadi si ekoenzim ini ditambahkan ke kopi yang sudah diseduh. Nah, itu katanya rasanya itu menjadi lebih nikmat, apalagi kalau kopinya ini tuh ditaruh dulu gitu. Jadi panas-panas nggak langsung diminum, tapi disimpan dulu beberapa jam, bahkan sampai 1 malam gitu. Nah, besoknya itu katanya diminum lebih nikmat lagi. Nah, itu eh, penjelasannya itu karena ekoenzimnya ini eh, apa ya, ditambahkan dalam kopi, kemudian ada proses fermentasi lanjutan. Jadi si kopinya itu bukan kopi mentah lagi, tapi sudah ada pengolahan lebih lanjut gitu ya. Jadi mungkin kafeinnya lebih terurai atau seperti itu. Jadi untuk beberapa orang yang suka gitu, itu memperbaiki rasa dari kopi. Tapi mungkin kan ini subjektif ya, tergantung, mungkin ada yang suka tidak ada asam kopinya. Nah, sekarang tuh kan kopi ada yang rasa asam juga ya. Ada yang kopi dikombinasi rasanya tidak kopi banget gitu. Ya mungkin itu bisa, tapi itu sifatnya subjektif ya. Tergantung orang sukanya di mana gitu. Mungkin kalau pertanyaannya seperti yang Bu Rosmini sampaikan ya, kami tidak bisa, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau maksudnya itu memperbaiki kualitas makanan itu bisa, tapi ya subjektif begitu. Subjektif itu artinya bisa aja orang suka, bisa tidak gitu, karena akan mempengaruhi rasa awalnya itu menjadi berubah. Begitu Bu Maya. Baik, ya mungkin eh, Bu Rosmini semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosmini ya. Eh, Baik, mungkin karena waktunya juga sudah menjelang pukul 12, eh, sebelum kami tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Hendrawati sebagai pembedah buku pada hari ini dan juga Prof. Laude Sumarlin yang sudah eh, memaparkan dan juga sebagai penulis utama buku Ekoenzim dan implementasi dan kajian keilmuannya. Baik, mungkin eh, dari serangkaian eh, diskusi, mulai dari paparan penulis, pembedah, dan juga diskusi dari para peserta, bisa saya simpulkan bahwa eh, ekoenzim ini menjadi hal yang mungkin kalau bisa dibilang, eh, saya bilang ini seksi kali ya, gitu ya. Maksudnya eh, sedang hits gitu ya di kalangan eh, apa namanya para penggiat atau penggerak lingkungan ya, karena selain juga mudah pembuatannya, juga bahan baku yang digunakan untuk pembuatan ekoenzim ini juga mudah juga didapatkan gitu ya. Dan kajian atau kegiatan bedah buku ini eh, telah menjadi forum yang sangat bermanfaat dalam mempertemukan praktek di lapangan dan juga kajian ilmiahnya serta penguatan gerakan lingkungan hidup ya. Kemudian juga tadi eh, dari hasil diskusi juga apa namanya dijelaskan bahwa eh, pemanfaatan ekoenzim ini masih artinya sangat luas gitu ya. Pemanfaatannya sangat luas dan eh, tidak hanya sebagai pembersih alami, pupuk cair, eh, agen apa namanya tadi tidak hanya sebagai pembersih alami, pupuk cair, disinfektan, tetapi juga berpotensi sebagai agen bioremediasi untuk tanah dan air tercemar, khususnya tadi di kawasan pertambangan yang memang em, masih menjadi masalah ya yang perlu dicarikan solusinya dan ekoenzim ini bisa menjadi solusi gitu ya. Tetapi memang perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Eh, Juga tadi pembedah menyoroti terkait dengan eh,
beberapa penguatan-penguatan lain seperti penguatan aspek ilmiah dalam bidang pemanfaatan ekoenzim, kemudian juga catatan-catatan tadi yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi eh, perbaikan untuk penulis ke depannya. Eh, dan tentunya juga ekoenzim ini juga sangat potensial ya kalau tadi ternyata diminati juga dalam bidang dalam skala industri, ya dalam skala rumah tangga dari yang terkecil dulu ya skala rumah tangga, kemudian juga sampai ke skala industri yang lebih besar gitu dan tentunya memiliki potensi dan apa namanya pendekatan ekonomi sirkular. Nah itu mungkin itu perlu kita kaji juga ya apa namanya ekonomi sirkulernya untuk ekoenzim itu seperti apa gitu ya. Eh baiklah Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sudah kita sekarang sudah ada di penghujung acara bedah buku ekoenzim, implementasi praktis dan kajian keilmuannya. Sebelum ditutup mungkin ada sesi foto bersama dulu Mbak Sasha atau sudah tadi ya pengambilan fotonya ya? Boleh Ibu, kita ambil foto lagi. Mungkin Bapak Ibu bisa open cam, terus menggunakan background Zoom yang sudah disediakan. Baik, Bapak Ibu peserta yang hadir secara online, mohon untuk membuka kameranya karena kita akan apa namanya foto bersama. Prof. Hendra, apakah bisa open cam? Hmm, langsung saja ya Bu Maya ya. Ya, Saya foto 1, 2, 3. Lagi slide kedua. 1, 2. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Maya. Terima kasih. ya. Terima kasih Mbak Sasha. Eh, baik, sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Laude dan juga Prof. Hendrawati. Dan Alhamdulillah Pak Afrizal juga masih bergabung. Terima kasih Pak Afrizal masih bergabung sampai akhir. Eh, dan juga Bapak, Ibu, adik-adik, peserta yang sudah bergabung sampai akhir. Dan kami ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang sudah dikirim melalui kolom chat. Silahkan diisi link presensinya, Bapak Ibu. Eh, Sebagai penutup ya Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan pantun sederhana ini Bapak Ibu ya, supaya kita lebih semangat lagi ya walaupun sudah siang. Ekoenzim dibuat di dapur rumah, dari kulit buah hingga batang serai, biar wangi maksudnya ya Bapak Ibu. Buku ini lahir untuk ilmu dan berkah, semoga menginspirasi dan jadi amal jariah. Silahkan Bapak Ibu boleh berikan reactionnya. Mari kita terus rawat bumi dengan ilmu dan aksi. Saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam ekoenzim, Waalaikumsalam dan sampai jumpa di forum warahmatullahi. berikutnya. Terima kasih. Terima Iya. kasih Prof. Laude, Prof. Makasih Hendrawati. Pak Makasih. Rizal, makasih semuanya, makasih Bu Asih, makasih ya semuanya. kasih. Zen Lip ya Pak, Bapak Ibu, terima kasih.